Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Nurrismani. Hari ini saya akan mempresentasikan pembelajaran mengenai analisis wacana. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk simak penjelasan video berikut. Materi pembelajaran analisis wacana meliputi 1. Sejarah singkat analisis wacana dari para ahli. Yang kedua, sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Yang ketiga, jenis pendekatan analisis wacana. Yang keempat, wacana dan masyarakat. Yang kelima, konsep analisis wacana pragmatik. Yang keenam, analisis wacana bagian situasi tutur. Yang ketujuh, analisis wacana bagian tindak tutur. Yang terakhir, prinsip kerjasama GRIS. Kita masuk materi yang pertama, yaitu sejarah singkat analisis wacana dari para ahli. Yang pertama, Zelig Harris. Istilah ANOWA pertama kali dikenalkan oleh Zelig Harris pada tahun 1952. Harris ini tidak hanya melihat linguistik itu sebagai suatu bahasa atau alat komunikasi saja, tetapi Harris juga melihat linguistik itu sebagai sebuah ilmu untuk mengamati, mencermati fenomena-fenomena sosial dan kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu Van Dijk. Van Dijk menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat dan wacana bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana penutur mendefinisikan genre atau kejadian komunikasi yang mereka lakukan. Tokoh yang ketiga yaitu Ford. Berbeda dengan Harris dan Van Dijk, Ford mengatakan bahwa untuk memahami wacana perlu adanya pengetahuan terkait dengan konteks situasi kultural yang dimaksud. Dalam arti ketika kita ingin memahami suatu wacana dari seseorang yang di luar kultur kita, mungkin kita akan merasa kesulitan. Tokoh yang terakhir yaitu Halliday. Bagi Halliday, ketika seorang atau penutur memahami suatu konteks, situasi, dan konteks budaya, si penutur akan memunculkan konteks-konteks tersebut, akan mempengaruhi penutur dalam menggunakan bahasa. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis wacana adalah analisis wacana dilihat dari berbagai pernyataan, berbagai ahli. Dapat disimpulkan bahwa analisis wacana itu kemudian melihat apa yang terjadi saat orang memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa. Dengan kata lain, analisis wacana merupakan suatu upaya memahami orang menggunakan bahasa berdasarkan dari pengetahuan-pengetahuannya. Pengetahuan tersebut berdasarkan dari konteks situasi, kultural, dan hal-hal lain sebagainya. Materi yang kedua adalah sekilas konsep dan contoh analisis wacana. Yang pertama ada struktur wacana teks. Contoh, selamat belanja di Indomaret. Kalau kita melihat wacana itu sebagai sebuah teks sapaan dari penjaga Indomaret, itu merupakan sebuah struktur wacana dan kalimat tersebut adalah salah satu bentuk struktur wacana untuk mengajak konsumen melakukan transaksi pembelian di Indomaret. Kemudian, konteks kultural dalam lisan dan tulisan. Konteks kultural dalam lisan dan tulisan yang dimunculkan oleh slogan Coca-Cola bisa dilihat dalam slide. Pada dasarnya, slogan Coca-Cola di tahun 2016 secara global adalah Taste the Feeling. Tapi karena Coca-Cola ini perusahaan atau brand yang sangat luar biasa, dia sadar bahwa perlu strategi marketing yang ampuh untuk mempengaruhi konsumennya. Dan di beberapa negara, Coca-Cola itu menerapkan strategi marketing melalui slogan yang dibuatnya. Meskipun slogan utamanya adalah Taste the Feeling, tapi untuk penjualan di beberapa negara diubah sesuai dengan konteks kulturalnya. Misalnya, di Indonesia menjadi rasakan momennya. Di Spanyol diubah menjadi Siente el sabor, dan sebagainya. Yang selanjutnya, wacana sebagai konstruksi sosial. Wacana dibentuk oleh dunia, sekaligus juga membentuk dunia. Wacana dibentuk oleh bahasa, serta bahasa pembentuk itu dibentuk oleh orang-orang yang menggunakan bahasa, serta membentuk bahasa yang digunakan orang-orang. Jadi, wacana itu membentuk dunia, wacana itu dibentuk oleh suatu bahasa, tetapi bahasa juga terbentuk karena adanya suatu
wacana diibaratkan seperti simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua belah pihak saling diuntungkan. Wacana membentuk bahasa dan bahasa juga dibentuk wacana dan seterusnya. Kemudian, wacana sebagai identitas sosial. Cara kita membuat terlihat dan dikenali siapa kita dan apa yang kita lakukan selalu melibatkan lebih dari sekadar bahasa. Ini melibatkan tindakan, interaksi, dan berpikir dengan cara tertentu. Contoh, ketika kalian mempunyai hobi berbicara yang lantur, ngeprank, suatu ketika kalian berbicara serius, orang tidak akan percaya karena wacana yang biasa kalian berikan membuat identitas kalian di mata lingkungan sosial kalian. Yang terakhir, wacana dan intertekstual. Wacana dan intertekstual terkait dengan wacana sebagai konstruksi sosial, sesuatu yang ada di dunia ini dan yang baru. Jadi, teks yang kalian produksi pasti terpengaruh dari teks yang sudah diproduksi di masa lalu. Tidak ada yang baru di dunia ini. Wacana dan intertekstual menunjukkan tidak ada wacana yang benar-benar baru, tetapi mungkin itu diperbarui. Contoh, kalian membaca, kemudian kalian internalisasikan bacaan tersebut, kemudian kalian reproduksi menjadi sebuah tulisan, dan tulisan itu dibaca orang lain, dan seterusnya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jenis pendekatan analisis wacana. Pendekatan analisis wacana menurut beberapa sumber terbagi menjadi tiga bagian, yaitu diantaranya 1. Pendekatan formal, memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana dikaji dari jenis, struktur, dan hubungan bagian-bagiannya. Dalam hal ini, analisis wacana melihat kohesi dan koherensi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis empiris. Adalah ketika suatu wacana itu melihat sisi pembicara, hal yang dibicarakan, dan mitra bicara. Mengenai hal yang dibicarakan, pendekatan ini terkait dengan topik yang disampaikan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kritis. Mengambil kerangka teoritis dari teori ideologi Louis Althusser, teori genre Mikhail Bakhtin, tradisi filosofis Antonio Gramsci, Frankfurt School, dan gagasan dari Mikhail Foucault. Contoh, naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris, Kamis pukul 1:30 dini hari. Tetapi, itu bukan menjadi jaminan perdamaian. Konjungsi tetapi menjadi pertalian hubungan dua kalimat dalam wacana tersebut. Dalam pendekatan formal, memang analisis wacana digunakan untuk melihat bagian-bagian dalam struktur kalimat atau paragraf yang terkait dengan kohesi dan koherensi. Contoh 1. Nanti jadi rapat. Contoh kedua, mohon maaf Bapak, apa nanti kita jadi rapat? Contoh 1 dan 2 memiliki kesamaan, yaitu pertanyaan terkait dengan apakah ada rapat atau tidak, tetapi perbedaannya terletak pada pemilihan diksinya. Terlihat berbeda sekali siapa yang berbicara atau siapa lawan bicaranya. Contoh 1, lawan bicaranya teman sebaya, teman jabatannya tidak berbeda setara. Contoh yang kedua, kepada atasan atau orang lawan bicaranya adalah orang yang lebih senior atau lebih berpengaruh dalam konteks tersebut. Kita masuk materi yang keempat, yaitu wacana dan masyarakat. Komunitas wacana, sekelompok orang yang berbagi beberapa jenis aktivitas. Mereka memiliki komunikasi khusus satu sama lain karena memiliki tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama. Misalnya, orang-orang zaman dulu, era 90-an, mereka menggunakan wacana dagadu untuk saling berkomunikasi. Wacana dagadu adalah bentuk dari komunitas wacana yang ada di Jogja. Istilah ini disebut juga bahasa walian. Melalui inskripsi metode penukaran aksara Jawa, saat ini digunakan sebagai brand pakaian lokal di Jogja. Contoh, dagadu artinya matamu. Seperti rumus penukaran aksara Jawa, matamu menjadi dagadu. Pertama, ma ditukar dengan da. Karena sama-sama aksara pertama, masing-masing di baris keempat dan kedua aksara Jawa. Kedua, ta ditukar dengan ga. Karena sama-sama aksara kedua,
masing-masing di baris kedua dan keempat. Terakhir, ma ditukar dengan da, seperti suku kata pertama, lalu disesuaikan dengan huruf vokal pada suku kata mu. Sehingga jika disusun, matamu menjadi dagadu. Kemudian, bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Wacana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial kedaerahan. Saat kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, sampai topik pembicaraan, wacana berbicara dengan atasan pasti lebih mempertimbangkan pemilihan diksi daripada saat berbicara dengan teman yang diksinya serampangan. Kasus dalam wacana ini masih keterkaitan dengan bahasa sebagai praktik sosial kedaerahan. Ketika kita berbicara dengan teman, itu diksinya masih serampangan, itu tidak masalah. Contoh, jika kalian orang Surabaya atau teman-teman kalian suka berbicara cok, itu adalah bukan sesuatu hal yang tabu lagi. Tetapi kalau kalian dengan orang yang berbeda komunitas atau atasan kalian atau orang yang lebih tua, itu pasti pemilihan diksinya berbeda. Kemudian ada wacana gender. Wacana dan gender menjadi sorotan menarik sejak adanya perjuangan feminisme dari gelombang pertama sampai sekarang. Sejak Simone de Beauvoir menerbitkan bukunya The Second Sex, banyak diacu, banyak sekali pergerakan perempuan memperjuangkan hak perempuan itu menjadi sebuah hal yang dikaji dalam analisis wacana ini, wacana kritis. Kemudian, wacana sebagai identitas. Wacana sebagai identitas ini akan mencerminkan identitas kalian melalui berbagai wacana-wacana yang dihasilkan. Misalnya, seperti kita mengobrol dengan orang pebisnis, jelas wacana-wacana yang dikeluarkan berkaitan dengan bisnis. Tetapi, kalau ketika bersinggungan atau berkomunikasi dengan orang yang suka berpesta-pesta, pasti wacana yang dikeluarkan dari obrolan tersebut terkait dengan pesta pora. Kemudian ada wacana dan ideologi. Menurut Treadgold, lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan secara politik dan sejarah. Maksudnya, wacana itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah model linguistik semata, tetapi terikat juga sebagai proses politik dan sejarah cukup panjang jika dibahas termasuk dalam wacana kritis. Kemudian kita masuk ke materi 5, yaitu konsep analisis wacana. Hakikat pragmatik. Hakikat pragmatik menurut para ahli yaitu 1. Menurut Parker, pragmatics is distinct from grammar, which in the study of internal structure of language. Pragmatics in the study of how language is used to communicate. Yang kedua yaitu Wijana dan Rohmadi. Menurut Wijana dan Rohmadi, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal. Dari kedua pemahaman dari beberapa ahli di atas, intisari dari hakikat pragmatik adalah ketika kita membicarakan pragmatik yang berhubungan dengan wacana, inti merupakan sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk mengetahui maksud dari sebuah ujaran atau tuturan yang berdasarkan konteks. Banyak juga dari ahli bahasa mendekatkan antara pragmatik dengan semantik. Bahkan banyak sekali buku yang menyajikan dua hal ini ke dalam satu buku, semantik dan pragmatik. Contoh, semantik, karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Pragmatik, A. Besok kamu jadi jemput aku. B. Maaf, aku mau jemput Lisa. A. Bagus, besok jemput dia lagi ya, tak usah bareng aku. Di situ ditandai kata bagus. Kata bagus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari makna leksikal yaitu sesuatu yang indah, baik tidak jelek. Tetapi berbeda di kajian pragmatik, dalam semantik maknanya kata bagus itu sesuatu yang baik. Sehingga kata bagus pada kalimat karyawan dengan kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus akhir tahun. Secara logikanya, logis, kinerja yang bagus akan mendapatkan bonus. Tetapi dalam pragmatik, dia tidak jadi menjemput si A, malah menjemput si Lisa. Tapi dikatakan bagus. Nah, di sini melihat konteksnya bukan berarti si A ini dianggap bagus oleh si B. Tetapi si A ini menyindir si B, karena si A sedang emosi kepada si B. Mengapa malah menjemput Lisa bukan menjemput si A?
Nah, di sini kata bagus bukan lagi sesuatu hal yang baik lagi, tetapi kata bagus di sini menjadi sesuatu hal yang bersifat ironi atau menyindir dari kelakuan si B. Perbedaan antara semantik dan pragmatik, ketika semantik itu melihat maknanya, pragmatik itu melihat konteks. Kita masuk materi yang keenam, yaitu analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Pragmatik menurut Leach. Menurut Leach, pragmatic studies meaning in relation to speech situation. Leach melihat pragmatik sebagai sebuah ilmu yang mengkaji tentang hubungan situasi tutur. Maksudnya, situasi tutur meliputi aspek-aspeknya. Penutur, mitra tutur, topik tuturan. Pragmatik menurut Leach mengkaji terkait situasi tutur dan hubungannya seperti apa. Aspek-aspek situasi tutur. 1. Penutur dan lawan tutur. Hal yang berkaitan dengan aspek ini adalah karakter lawan tutur, seperti usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Lebih melihat personality dari pelaku tuturan. Yang melakukan tuturan melihat secara personal bagaimana usianya. Misalnya, ketika orang tua dengan anak-anak, kalau dalam bahasa Jawa memakai bahasa ngoko. Sebaliknya, anak-anak dengan orang tua tidak bisa menggunakan bahasa ngoko, melainkan menggunakan bahasa krama atau bahasa yang lebih sopan. Yang kedua, konteks tuturan. Pada hakikatnya, konteks tuturan itu berkaitan dengan background knowledge yang dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Misalnya, membicarakan morfologi. Anak biologi membicarakan tentang morfologi ke anak bahasa itu berbeda. Anak biologi membicarakan morfologi otomatis mikrobiologi dalam sebuah tumbuhan atau tanaman, tetapi ketika anak biologi membicarakan morfologi ke anak bahasa menanggapinya itu menjadi sebuah struktur kata terkecil. Adapun contoh lain dari background knowledge, ketika background kreatif bertemu dengan pejabat sudah lanjut usia konvensional, ketika diberikan terkait sarana media sosial akan sangat berbeda. Dan cara obrolannya juga berbeda, karena background knowledge-nya berbeda, pola yang dipahami oleh anak kreatif dan pejabat berbeda. Tetapi kalau konteks tuturannya dalam satu background, tentu akan lebih mudah, maka dari itu konteks tuturan berdasarkan background knowledge itu perlu dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Dengan siapa dia berbicara, dengan cara. Aspek yang ketiga yaitu tujuan tuturan. Hal ini dilatar belakangi maksud dan tujuan dari penutur. Pagi, selamat pagi, dan pagi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Tujuan tuturan sama-sama memberikan salam di pagi hari. Tuturan sebagai tindakan. Tuturan sebagai verbal acts dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur. Waktu dan tempat pengutaraannya. Dalam pragmatik, masuk ke dalam kategori pragmatik perlokusi. Tuturan sebagai tindak verbal. Hal ini membedakan kalimat sentence dan tuturan utterance. Contoh, apakah rambutmu terlalu panjang? Mungkin ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Tergantung melihatnya ini sebagai sebuah kalimat sentence dan tuturan utterance. Dan pernyataan ini juga dikaji dalam ilokusi. Kemudian kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa yang utuh, yang menyangkut peserta di dalam percakapan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat tersebut. Jenis-jenis tindak tutur ada 3, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur untuk menyatakan sesuatu dan menjadi tindak tutur paling mudah diidentifikasikan karena tanpa menyertakan konteks tuturan. Jika membicarakan lokusi itu hanya terkait dengan informasi dari wacana itu. Contoh, ikan paus adalah binatang mamalia. Mengapa ikan paus disebut mamalia? Karena ikan paus itu melahirkan, bukan bertelur. Hanya ikan paus dan lumba-lumba yang melahirkan. Yang kedua yaitu tindak ilokusi.
Tindak ilokusi disebut juga dengan the act of doing something, karena tidak hanya digunakan untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu, sejauh situasi tuturnya dipertimbangkan secara sama. Tindak ilokusi memiliki makna yang lebih dari sekedar makna atau sebuah ujaran. Ilokusi disebut dengan the act of doing something. Harapannya ketika orang mendengar seperti contoh awas anjing galak, diharapkan seseorang melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu tindak perlokusi. Tindak perlokusi adalah tuturan yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur, atau tindak tutur ini dikenal sebagai the act of affecting someone. Inti dalam perlokusi ini adalah efek yang ditimbulkan dalam sebuah wacana atau tuturan. Contoh, kemarin saya harus menjaga adik di rumah sendiri. Kalimat ini merupakan ilokusi untuk memohon maaf dan perlokusi atau efek yang diharapkan orang yang mengundang dapat memakluminya. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu prinsip kerjasama GRIS. Maksim kuantitas. Menghendaki setiap peserta pertuturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Contoh 1. A. Siapa kamu? B. Ferdi. A. Apa pekerjaanmu? B. Dosen. A. Apa yang kamu ajar? B. Bahasa Indonesia. Contoh kedua. A. Siapa kamu? B. Aku Ferdi, dosen linguistik bahasa Indonesia. Dari kedua contoh di atas memiliki perbedaan jika kita membicarakan maksim kuantitas dengan aturan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicara. Dalam hal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu maksud dari lawan bicara itu bagaimana. Karena kita membicarakan analisis wacana itu berkaitan dengan pragmatik dan pragmatik itu berkaitan dengan maksud. Jadi, ketika kontribusi yang dibutuhkan itu secukupnya mungkin bisa dilihat seperti contoh 1, tetapi ketika maksud dari lawan bicara itu sesuatu yang lebih konkret, berarti bisa dilihat dari contoh yang kedua, yang sekiranya sesuai dengan keinginan atau maksud penutur itu tadi. Kemudian, maksim kualitas. Mewajibkan peserta percakapan mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Contoh, A. Coba sebutkan apa bentuk bumi. B. Mungkin jajar genjang. A. Sip, berarti hanya pada globe saja bumi itu bulat. Dari contoh di atas, terdapat pelanggaran maksim kualitas. Karena maksim kualitas itu mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadai saat bertutur. Sedangkan pada contoh di atas itu bukti-buktinya tidak ada. Apakah mungkin bumi itu jajar genjang? Kan tidak mungkin. Nah, disinilah terdapat pelanggaran maksim. Jadi jika kalian melakukan penelitian maksim itu cenderung pada pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh situasi tutur tersebut. Maksim relevansi. Mengharuskan setiap peserta memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Relevan itu sesuai dengan topik tidak. Contoh 1. A. Bro, kelas analisis wacana mulai jam berapa ya? B. Menunggu Mas Ferdi selesai minum kopi dulu. Dari contoh 1 di atas, terdapat pelanggaran maksim relevansi. Karena jawaban itu tidak relevan dengan apa yang ditanyakan. Dari contoh di atas, tidak terdapat waktu yang ada hanya durasi. Nah, disitulah terdapat pelanggaran maksim relevansi. Contoh yang kedua, A. Kamu sudah makan belum? B. Aku nggak punya uang. Meskipun contoh 2 di atas ada keterkaitan hubungan, tetapi hubungan tersebut tidak relevan. Ketika ditanya sudah makan apa belum, jawabannya antara sudah atau belum. Tetapi di contoh di atas, jawabannya malah tidak punya uang. Di situ ada pelanggaran maksim relevansi. Dan kasus-kasus seperti itu banyak terjadi pada situasi tutur, dimanapun itu berada. Jadi sangat mudah bagi kalian yang mau mengadakan penelitian terkait pelanggaran-pelanggaran maksim seperti ini. Kemudian maksim cara. Mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara langsung, tidak kabur dan tidak berlebihan, serta runtut. Contoh, A. Yuk makan. B. Oke, tapi bukan ke McDonald's. Penyimpangan ini dilakukan agar pendengar lain tidak sadar dengan penolakan terhadap makan ke McDonald's. Kategori maksim percakapan menurut GRIS yaitu
1. Maksimum kuantitas. Jika saya membutuhkan 4 obeng, saya mengharapkan Anda mengembalikan saya 4, bukannya 2 atau 6. Yang kedua, maksimum kualitas. Jika saya membutuhkan gula untuk membuat kopi, saya tidak mengharap Anda memberi garam. Yang ketiga, maksimum relevansi. Jika saya sedang mengaduk adonan kue, saya tidak mengharapkan buku yang bagus atau bahan kain oven, walaupun benda yang terakhir ini saya butuhkan di tahapan berikutnya. Yang keempat, maksimum cara. Saya mengharapkan teman kerja saya memahami kontribusi yang harus dilakukan secara rasional. Sekian video presentasi materi pembelajaran analisis wacana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.